Bu Sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, apa kabar hari ini Bu? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat, baik sehat. Alhamdulillah Bu. Ini seperti yang sudah kita rencanakan kemarin bahwa hari ini saya akan melakukan wawancara terkait dengan tugas saya di JGP, yaitu materi dilema etika dan rujukan moral Bu. Untuk hari ini Bu Murjini mungkin sudah siap untuk saya wawancara. Insya Allah siap. Nggih. Monggo dan bisa saya bantu. Nggih. Terima kasih Bu. Langsung saja untuk pertanyaannya. Yang pertama mungkin selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang sudah terjadi di sekolah Ibu, dan mungkin Ibu sudah berkali-kali nih menemui permasalahan dan sudah menyelesaikannya. Kalau menurut saya yang namanya dilema etika itu dua permasalahan yang kedua-duanya itu benar, tetapi saling bertentangan. Sehingga kita dalam mengambil keputusan memang harus hati-hati dan seminimal mungkin tidak menyakiti orangnya. Oh, seperti itu. Ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, selama ini Ibu, bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, memang kita harus hati-hati. Jadi yang pertama kita akan mencari fakta. Mencari fakta. Ya, kemudian mencari siapa-siapa yang terlibat di dalamnya. Kemudian setelah kita punya data-data, kita analisa data tersebut tentang kebenarannya. Ya. Seperti itu. Sudah ada tahapan-tahapannya. Iya, jadi kalau sudah dianalisa, kita sudah mempunyai data-data, kita baru bisa mengambil kesimpulan. Oh, seperti itu. Ya. Untuk selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan untuk selama ini mengatasi setiap permasalahan itu? Ya. Dan seperti saya katakan tadi bahwa pertama kita harus mencari data yang benar. Mencari data Ya, yang benar. dengan fakta-fakta yang ada, siapa yang terlibat di dalamnya. Kemudian dari data yang sudah kita terima, itu kita analisa, kemudian kita ambil keputusan, dan keputusan itu memang harus hati-hati, harus kita refleksi kembali. Refleksi kembali. Ya. Nanti keputusan yang tepat seperti itu. Iya. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan atau menjadi tantangan bagi Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di satuan pendidikan yang Ibu ampu ini? Sebenarnya tantangan itu ya banyak ya. Banyak nih. Ya, karena memang dalam mengambil keputusan kita itu kadang-kadang tidak memuaskan dengan pihak-pihak lain. Ada yang satu oke, memuaskan, yang satu agak kecewa. Jadi memang tantangan kita dalam mengambil atau mencari data itu yang harus betul-betul valid dan betul-betul apa adanya. Kita tidak boleh berat sebelah atau karena sesuatu hal kita memihak pada satu pihak. Jadi kita harus betul-betul hati. Terima kasih Bu. Kemudian apakah Ibu ini memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau ada jadwal bagaimana ini Bu? Ya, kalau jadwal kita tidak punya ya, Tidak punya. karena yang namanya masalah itu kan kita tidak tahu kapan waktunya. Sehingga setiap kali ada masalah kita harus cepat-cepat untuk menyelesaikan, biar nanti tidak berkepanjangan, tidak menimbulkan masalah yang baru. Jadi secepat mungkin kita selesaikan. Tapi itu catatannya kita harus betul-betul hati-hati dalam pengambilan keputusan. Terima kasih Bu. Berarti Ibu ketika ada permasalahan segera diselesaikan, tidak Segera ditunda. selesai. Seperti itu. Iya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dari kasus-kasus yang Ibu tangani tadi Bu? Ya ada ya, karena memang kita dalam mengambil keputusan itu harus bijak, harus secara kekeluargaan, ya kita bermusyawarah untuk mufakat. Kadang-kadang kita juga sharing dengan guru-guru senior atau guru-guru yang dianggap mampu untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Jadi sistem musyawarah untuk mufakat yang dilakukan secara kekeluargaan itu yang penting.
Oh iya, musyawarah ya Bu ya. Sekarang terima kasih Bu. Kemudian ini mungkin pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan tadi? Pembelajaran bisa saya petik itu dalam mengambil keputusan kita memang harus berhati-hati, tidak boleh berat sebelah atau memihak salah satunya. Kita harus berdasarkan musyawarah dan secara kekeluargaan. Kita harus betul-betul hati-hati dalam menentukan kebijakan, dan apapun yang sudah kita ambil harus kita bisa mempertanggungjawabkan keputusan tersebut. Seperti itu. Terima kasih Bu Murjini sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai, dan saya yakin ini bermanfaat untuk saya, baik untuk pemenuhan tugas di CGP maupun pengalaman ke depan ketika saya menemui permasalahan seperti yang Ibu Murjini alami. Kemudian insya Allah saya akan menerapkan apa yang sudah Ibu Murjini bagikan pada saya. Terima kasih Bu untuk waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hendri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Herdi. Nggih. Apa kabar ini Bu Hendri? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah, selalu semangat, sehat. Pak Herdi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Iya. Nggih, para matur Bu, ini terkait dengan kemarin ya saya ngabari Bu Hendri. Iya. Untuk hari ini saya ingin melakukan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah terkait dengan tugas saya sebagai CGP. Oh iya. Yang materinya adalah dilema etika dan bujukan moral. Iya. Langsung saja nih Bu Iya, untuk wawancaranya. monggo Pak Herdi ya. Yang pertama Bu, untuk pertanyaannya, mungkin selama ini bagi Bu Hendri dalam mengidentifikasi setiap kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan, Ibu cara mengidentifikasinya bagaimana? Ya. Saya kebetulan menjadi kepala sekolah di SD Negeri 1 Kedikang ini. Cara mengidentifikasi suatu masalah, yang pertama tentunya saya melakukan pemetaan dulu Pak. Pemetaan. Ya, Ya. jadi pemetaan permasalahan itu termasuk dilema etika atau bujukan moral. Oh seperti itu. Iya. Oh, dipetakan dulu. Iya, dipetakan dulu. Kemudian selama ini bagaimana Bu Hendri dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana Bu? Iya. Saya dalam mengambil keputusan yang sama-sama besar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, tentunya di sini saya melakukan kolaborasi Pak, atau bermusyawarah dengan rekan guru ya dalam mengambil keputusan tersebut. Ya, alhamdulillah saya kan di sini termasuk kepala sekolah yang muda gitu. Jadi dalam pengambilan keputusan tentunya saya melakukan kolaborasi terlebih dahulu, menentukan keputusan yang terbaik untuk sekolah. Seperti itu ya. Kemudian untuk langkah-langkahnya atau prosedur yang seperti apa yang bisa Bu Hendri lakukan selama ini ketika bertemu atau mengatasi permasalahan-permasalahan yang Bu Hendri temui di sekolahnya? Ya, langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan dalam menghadapi suatu masalah, tentunya yang pertama tadi mengidentifikasi terlebih dahulu ya Pak, mengidentifikasi, terus melakukan pemetaan, terus keputusan itu saya musyawarahkan terlebih dahulu. Yang penting keputusan yang saya ambil itu berpihak kepada murid, dan tentunya kepentingan itu harus mengutamakan kepentingan bersama sesuai dengan paradigma dan prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan. Oh iya, luar biasa Ibu Hendri, dengan memetakan kemudian berkolaborasi dengan guru yang lain, tentunya permasalahan ini bisa lebih cepat atau lebih ringan untuk diselesaikan seperti itu. Terima kasih Bu Hendri. Kemudian Bu, untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan yang menjadi tantangan bagi Bu Hendri dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di satuan pendidikan yang Ibu ampu ini? Ya. Tantangan saya dalam pengambilan keputusan dilema etika, tadi saya sudah matur sama Pak Herdi ya, saya di sini itu kepala sekolah yang muda. Terus tentunya di sini ada yang guru senior, terus ada yang
yang guru yang umurnya masih masih tergolong muda, tentunya dalam menerima keputusan itu ada yang bisa menerima dengan sepenuh hati, ada yang belum bisa menerima dengan sepenuh hati, ya itu suatu tantangan buat saya ya, karena di lingkungan atau di keluarga SD Negeri 1 Ketitang ini kita sudah tidak memungkiri di sekolah manapun itu tentunya berbagai latar belakang, berbagai latar karakter yang tentunya bisa menerima suatu keputusan seperti itu. Jadi ada yang bisa menerima, ada yang tidak seperti itu. Macam-macam. Iya. Terima kasih. Kemudian ini Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan satu kasus dilema etika ini, Bu? Apa Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau bagaimana Ibu? Ya, untuk tata kelola atau jadwal saya tidak mempunyai, Pak. Tidak. Ya, jadi suatu permasalahan segera mungkin kita cari solusi yang terbaik. Jadi tidak ada jadwal khusus, itu tidak. Tapi kami secara kolaborasi, secara musyawarah, kalau ada permasalahan kita selalu gercep, Pak, gerak cepat. Iya, kita mencari solusi yang terbaik yang tentunya berpihak kepada murid. Berarti Bu Hendri dan rekan-rekan yang lain guru di sini ketika ada permasalahan segera diselesaikan agar tidak berlarut-larut. Iya, betul Pak. Iya. Makasih Bu Hendri. Iya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Hendri dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika di sekolah ini? Yang membantu saya dalam pengambilan keputusan dilema etika tentunya yang pertama tadi saya guru senior ya. Jadi saya dalam pengambilan keputusan saya tetap mengajak beliau-beliau yang sudah senior, yang sudah berpengalaman, saya ajak musyawarah. Terus yang kedua dewan guru. Terus yang ketiga kami juga punya komite, punya parent class. Terus yang paling utama kita hidup di lingkungan masyarakat Desa Ketitang, kita sering berkolaborasi dengan pemerintah Desa Ketitang. Berarti melibatkan seluruh seluruh berbagai komponen pihak warga sekolah. Iya. Jadi lebih ringan seperti itu. Terima kasih. Iya. Selanjutnya dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa atau manfaat apa yang Ibu dapat, Ibu petik dari setiap permasalahan yang kemudian Bu Hendri putuskan dari permasalahan dilema etika tadi? Ya, yang saya petik dari pengambilan atau pengalaman saya dalam pengambilan keputusan dilema etika, jadi jika suatu permasalahan atau masalah yang ada di sekolah, yang pertama saya mengidentifikasi dulu. Jadi suatu masalah itu saya identifikasi terlebih dahulu. Selanjutnya saya berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait di sekolahan atau bermusyawarah. Terus yang tentunya keputusan itu harus bisa dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berpihak kepada murid tentunya ya. Kita sebagai pelayan pendidikan di sekolah harus mengutamakan kepentingan murid, dan kita dalam menjalankan keputusan itu sebisa mungkin bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi keputusan bersama, seperti itu. Luar biasa Bu Hendri. Iya. Terima kasih. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir tadi. Iya. Terima kasih sekali lagi pada Bu Hendri selaku kepala sekolah di SD sini. Tentunya apa yang tadi disampaikan Bu Hendri sangat bermanfaat sekali untuk saya, baik untuk memenuhi tugas saya di CGP ataupun dalam pengalaman saya ke depan dalam memutuskan permasalahan akan saya laksanakan seperti apa yang Bu Hendri sampaikan tadi. Demikian untuk wawancara pada hari ini, kurang dan lebihnya mohon maaf Bu Hendri. Sama-sama Pak Herdi, mohon maaf apabila jawaban-jawaban saya tadi tentunya banyak kekurangan, banyak kesalahan, mungkin belum memuaskan dari apa yang Pak Herdi inginkan. Semoga dengan jawaban saya tadi bisa menambah pengalaman Pak Herdi, tetap semangat menjalankan program guru pendidikan angkatan 8. Terima kasih Bu Hendri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.